Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di lahan milik petani cabai Ori 212. Nanti saya akan bertanya-tanya kepada pemilik lahannya. Kita kenalan langsung kepada pemilik lahan cabai ini. Bisa teman-teman lihat sendiri, tanamannya jarang yang terkena penyakit atau terkena virus Gemini. Itu hanya beberapa tanaman saja. Nah oke teman-teman, kita langsung tanyakan saja bagaimana perawatannya atau treatment-treatment yang harus dilakukan untuk menanam cabai Ori 212 ini. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan wawancara kepada pemilik lahan cabai ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen agar channel ini semakin berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan video-video seputar pertanian cabai. Oke, kita langsung ke sesi wawancaranya. Oke teman-teman, ini sudah bersama pemilik lahan dari cabai Ori 212. Silakan Mas, perkenalkan namanya siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Perkenalkan, nama saya Yudianto, asal Kalibombong, Banjarnegara. Nah, oke Mas Yudi, ini untuk tanamannya, tanaman jenis apa ini? Ini jenis Ori 212 Dari Aurasid ya? Aurasid. Ini umur berapa Mas Yudi? Ini umur 75 hari. Untuk penanganannya seperti apa? Karena kemarin kan di daerah Banjarnegara, khususnya di dataran tinggi itu kan memang terjadi hujan lebat dan angin kencang. Ini untuk mengantisipasinya ini Mas Yudi seperti apa? Untuk mengantisipasi untuk dari penyakit, pembusukan atau dari penyakit bakterisidanya, saya menggunakan biasa saja karena ini varietasnya Ori 212. Untuk penyakit agak lumayan ringan, tapi untuk masalah pembusukannya lumayan. Cuman saya hanya pakai mancozeb, terus klorothalonil, terus bakterinya pakai baktosin. Itu selang-seling saja, tinggal kita mau pakai apa dulu. Misalnya habis mancozeb, kalau tidak ada penyakit kita lanjut klorothalonil. Tapi kalau kita lagi ada masalah bercak daun atau apa, kita menggunakan seperti bahan aktif metalaxyl, terus baktosin selalu ikut agar kita tanamannya sehat, tidak terkena bakteri. Oke, terima kasih. Nah ini untuk metode pupuk dasarnya Mas Yudi menggunakan pupuk apa atau bahkan tidak menggunakan pupuk dasaran? Untuk pupuk dasar saya selalu menggunakan satu pupuk kandang, dua ya pupuk ini kimia seperti Fosfat. Jaramila, terus biofosfat. Cuman kita memakai sederhana aja, tapi pupuk kandangannya kita harus selalu ikut tapi kita harus menggunakan fermentasi seperti humitacid dan M4. Oke. Nah ini untuk lahannya sendiri, ini Mas Yudi kan ini lahan bekas atau lahan baru ditanam cabai? Ini lahan udah hampir puluhan kali saya tanam cabai, tapi selalu terkena virus Gemini atau bule atau terkena kutu kebul. Tapi alhamdulillah saya nyoba varietas Ori 212 ya enggak sih 100%, 90% alhamdulillah. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang kuning kisaran 12 ini kan lahan kisaran hampir 2000 batang. Tapi yang terkena virus Gemini teman-teman bisa lihat, ini bukanlah suatu hoak atau apapun, bisa lihat sendiri tanamannya ya lumayan sehat karena curah hujannya untuk saat ini sangatlah lebat. Terus habis hujan terkena angin.
masalah alam itu banyak kendala, cuman alhamdulillah kalau ori saya akui kebal segala penyakit lah, cuaca apa kebal. Kalau misalnya pemula itu bisa dicoba, malah saya menyimpulkan mending cabai ori 212 dulu daripada cabai keriting, karena Oke. cabai keriting banyak masalah untuk sekarang. Nah, oke. Mas Yudi, ini untuk mengantisipasi penyakit virus Gemininya, Mas Yudi itu menggunakan insektisida apa? Saya menggunakan insektisida untuk menangani virus Gemini. Saya selalu menggunakan Sifanto Dari Bayer ya? dari Bayer. Terus kalau Sifanto masih ada kendala-kendala atau ini ujungnya bisa agak berintik-berintik kuning, saya tembakannya pakai Freza Oh, dari FMC. FMC. Nah, untuk Mas Yudi sendiri ini, pengalaman Mas Yudi sudah berapa kali nanam cabai jenis rawit merah ini? Kalau jenis rawit merah ini saya udah ada 5 atau 6 kali lah saya nanam, varietas selalu ori 212. Jenisnya sih banyak, cuman saya selalu nanam ori 212, tapi ini lahan pertama kali saya nanam ori 212. Berarti biasanya tidak di lahan ini ya? Biasanya saya di lahan daerah persawahan. Oke. Nah, ini kalau kapasitas 2000 batang ya, itu berarti sekali panen atau keseluruhan panen sampai habis itu bisa berapa ton? Kalau untuk urusan panen itu sama aja, kita tergantung rezeki juga, Mas. Cuman kan kita biasanya kalau untuk 1000 batang biasanya kita nggak lepas dari 8 kintal sampai 9 kintal. Oke. Oke, Mas Yudi, ini kan saya lihat tanaman Mas Yudi ini sudah memasuki fase generatif karena sudah berumur 70 hari setelah pindah tanam ya, Mas Yudi ya. Ya, 75, Mas. Nah, ini untuk pemupukan untuk buahnya Mas Yudi menggunakan pupuk apa kalau boleh di-share? Biasanya saya menggunakan KNO3 dari DGW ditambah KCL cair. Nah, untuk dosisnya sendiri gimana Mas Yudi? Untuk dosisnya saya pakai semprot, Mas. Oh, pakai disemprot. Pakai disemprot. Berarti tidak ditacuk atau ditaruh di lubang cabenya ya? Tidak, saya sekarang itunya main semprot sekalian bersamaan dengan funginya. Oke. Nah, ini sekali lagi nih, kalau yang untuk teman-teman petani semua yang khususnya menanam cabai ori 212 ini kan, kalau melihat dari tanaman Mas Yudi ini kan jarang yang terkena virus Gemini. Berarti untuk insektisidanya Mas Yudi hanya menggunakan insektisida dari Bayer, yaitu dengan merek dagang Sifanto atau seperti apa? Saya menggunakan merek dagang dari Bayer Sifanto, terus ditambah lagi Freza. Oke. Terus untuk insektisida ini kutu-kutuan. Berarti itu di rolling ya Mas Yudi? Di rolling, tapi kebanyakan ulatnya. Kalau ulat merek dagangnya banyak sih, ada Zikat, ada Empir. Berarti untuk pupuk Mas Yudi ini menggunakan pupuk KCL cair. Teman-teman bisa memilih merek apa saja, yang penting KCL cair dan menggunakan KNO3. Ini untuk fase generatifnya. Untuk mengantisipasi virus Gemininya, berarti ini Mas Yudi menggunakan insektisida Sifanto ataupun Freza ketika serangan hamanya itu sudah benar-benar tidak terkendali. Benar seperti itu ya Mas Yudi ya? Benar sekali. Oke, berarti untuk fungisidanya berarti Mas Yudi menggunakan fungisida masih biasa karena menggunakan fungisida mancozeb, bahan aktif mancozeb dan bahan aktif klorotanolil, dan didoping dengan menggunakan insektisida sistemik ketika memang ada serangan-serangan yang sangat berbahaya. Nah, itu adalah rangkuman yang bisa saya ambil dari Mas Yudi. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat sendiri, tanamannya juga cukup bagus, tinggi-tinggi. Ini untuk tingginya kira-kira berapa senti Mas Yudi? Untuk yang ini kira-kira ada 120 cm. Oke. Ini rata-rata hampir tingginya itu 120 cm. Itu teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Oke Mas Yudi, terima kasih sudah berbagi pengalaman kepada teman-teman petani semua. Semoga ilmu ataupun pengalaman yang Mas Yudi berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman petani di luar sana.
Oke, terima kasih Mas Yudi. Oke, sama-sama Mas. Oke teman-teman, seperti itu dulu wawancara kali ini bersama Mas Yudi, petani cabai Ori 212 dari Banjarnegara di dataran tingginya. Semoga wawancara tadi bisa bermanfaat untuk sahabat tani semua yang sedang menanam cabai Ori 212, dan pestisida yang tadi Mas Yudi sebutkan bisa menjadi referensi teman-teman ketika mau memilih insektisida ataupun fungisida, bahkan pupuknya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.